If you hate America, if you want to eliminate Israel, then we don't want you in our country. We really don't want you in our country. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, di video ini kita akan menonton video cuplikan tentang kemenangan yang terjadi kepada seorang pilpres, yaitu Donald Trump. Dan diakui bahwa kemenangan beliau adalah karena suatu hal yang luar biasa. Ya tentunya yang pertama karena doa-doa yang mereka panjatkan, dan juga karena dukungan mereka kepada bangsa Israel. Dan itulah yang membuat banyak orang-orang berdoa bagi kemenangannya. Dan puji Tuhan, saudara, kemenangan telah menjadi milik seorang Donald Trump. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saudara, Trump meraih kemenangan dengan meraih 312 suara elektoral dan suara pemilih 72,9 juta, 5 juta lebih banyak dari kemenangannya pada tahun 2016. Kemenangan ini merupakan jawaban doa banyak orang Kristen dan Yahudi yang berdoa bagi Trump. Ini adalah doa Bapa kami saat pembukaan kampanye Trump Oktober silam, sehingga bisa dikatakan kemenangan Trump adalah jawaban doa juga. Our Father, which art in heaven, come on everybody, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Saudara, fakta Israel menyatakan kemenangan Trump adalah kemenangan pro-Israel, sebab Trump secara tegas sudah menyatakan sebelum ia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 bahwa ia akan mendukung Israel dan mendesak Hamas membebaskan Sandra. And the entire world, I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office. Well, you will be paying a very big price. When I'm president, we will deport the foreign jihad sympathizers, and we will deport them very quickly, and Hamas supporters will be gone. If you hate America, if you want to eliminate Israel, then we don't want you in our country. We really don't want you in our country. I will ban refugee settlements from terror-infested areas like the Gaza Strip, and we will arrest the pro-Hamas thugs who vandalize federal property and make really life very, very difficult in this country for a lot of people. Forum Keluarga Sandra di Israel terus bersuara bagi pembebasan para sandra, apalagi karena masih ada 5 sandra hidup dui warga negara Israel dan Amerika yang berada di Gaza, dan masih ada 2 jenazah sandra dui warga Israel dan Amerika Serikat yang belum dipulangkan ke Israel hingga hari ke-400 sejak 7 Oktober 2023. Setelah Trump dinyatakan sebagai pemenang pemilu, media massa Amerika, Newsweek, memberitakan Hamas meminta penghentian perang segera. Saudara, jika Hamas sungguh-sungguh menghendaki perang di Gaza berhenti, maka langkah pertama adalah membebaskan seluruh sandera tanpa syarat apapun. Keputusan soal berakhirnya perang ada di tangan Hamas, bukan di tangan Israel. Sebab pada 26 Oktober 2024, Hamas sudah menolak tawaran Israel soal pembebasan sandera. Lantas bagaimana dengan Lebanon? Pada 26 Oktober 2024, Trump mengirim surat kepada komunitas Lebanon Amerika bahwa ia akan mengupayakan perdamaian segera. Trump menyatakan warga Lebanon berhak hidup dalam damai.
Selain surat terbuka, Trump juga menunjuk besannya, Mazat Bolus, seorang Lebanon Amerika beragama Kristen, sebagai utusannya soal Lebanon. Dalam wawancara dengan media TV Lebanon berbahasa Arab, MTV, pada 4 Juli 2024, Bulos menyatakan Trump adalah harapan terakhir Lebanon karena Trump bercita-cita mencapai perdamaian. Pada 6 Juli 2024, Bulos menyebutkan Trump berjanji mengakhiri perang di Lebanon dan mendukung pembangunan kembali Lebanon. Mazat Bolus adalah koordinator hubungan dengan komunitas Arab di Amerika pada masa kampanye Trump. Bolus menjaring banyak suara bagi Trump dari komunitas Arab, Islam, dan Kristen di Amerika. Kemampuannya berbahasa Arab dan latar belakangnya sebagai orang Lebanon sangat menguntungkan Trump menuju kursi presiden. Bahkan Michigan, kota mayoritas Arab di Amerika Serikat pun menjadi merah, warna Partai Republik di Amerika. Hubungan kekeluargaan antara Bulos dan Trump terbentuk ketika anak Mazat Bulos, Michael, menikah dengan Tiffany Trump pada November 2022 di Florida, Amerika. Keluarga Bulos adalah keluarga pengusaha yang mempunyai banyak bisnis di Nigeria. Seperti menantu Jared Kushner yang berdarah Yahudi dan terlibat dalam kesepakatan damai antara Israel dan Uni Emirat Arab, Maroko, dan Bahrain, Mazat Bolus dapat berperan besar mencapai perdamaian antara Israel dan Lebanon. Bolus dapat menekan pemerintah Lebanon untuk menyingkirkan Hezbollah dan memberdayakan kekuatan militer tentara Lebanon sendiri untuk menjaga perbatasan antara Israel dan Lebanon. Namun fakta Israel tegaskan, damai hanya bisa tanpa teroris. Selama kelompok teroris masih ada di Lebanon dan Gaza, maka Israel akan terus mengalami serangan aksi terorisme dan tidak mungkin tercipta perdamaian. Saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita simak tadi videonya. Berkat dukungannya kepada bangsa Israel, sehingga membuat banyak orang-orang tertarik hatinya, baik itu dari pihak orang-orang Amerika maupun dari pihak yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mendukung seorang Donald Trump. Dan itulah yang membuat banyak mereka bukan hanya berdoa, tetapi juga memberikan suara mereka bagi seorang Donald Trump. Karena sebelum Donald Trump menjadi presiden yang akan terpilih nantinya, dia telah berjanji dan mengatakan, bahkan dia tidak sungkan-sungkan mengatakan, kalian yang benci dengan Amerika, yang benci dengan Israel, silahkan kalian keluar dari negara ini, katanya. Dengan tegas, dengan terang-terangan, seorang Donald Trump mengatakan hal itu. Artinya ada suatu ikatan persaudaraan yang luar biasa antara Amerika dan juga Israel yang tidak bisa dipisahkan, ya tidak bisa diadu domba oleh bangsa, oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, bahkan di video itu kita mendengar bagaimana seorang Donald Trump mengatakan bahwa perang akan berhenti di Gaza dan akan berhenti di Lebanon, tapi dengan satu catatan, lepaskan para sandera-sandera, karena yang membuat konflik ini akan berhenti bukan ada di tangan Israel, tetapi ada di tangan Hamas yang mau mendengarkan kata-kata Netanyahu, Donald Trump yang mengatakan bebaskan para sandera. Itu yang mereka minta. Dan peperangan antara Israel dan juga Palestina bukanlah perang agama, tetapi perang antara Israel dan juga perang dengan teroris Hamas dan juga Hizbullah. Itulah yang terjadi saat ini, yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Nah teman-teman, kita mengambil pelajaran penting. Yang pertama, yaitu seorang Donald Trump mendukung Israel sehingga dia mendapatkan doa dan suara dari mereka. Itu juga dengan kita, jangan kita sesekali mengutuk bangsa yang diberkati ini. Karena orang yang memberkati, mereka akan diberkati. Justru sebaliknya akan terjadi kalau kita mengutuki bangsa ini. Inilah video yang saya bagikan, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.